Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3H, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada tanda kecakapan khusus pramuka siaga pada bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Nah, di sini untuk TKK agama itu diberi warna kuning. Ya, seperti teman-teman lihat, ada gambar simbol penabung, sholat untuk Islam, kemudian doa untuk Katolik, kemudian penerang untuk Kristen Protestan, ada Dharmika untuk Hindu, kemudian ada Bakti untuk Buddha. Nah, tanda kecakapan khusus pramuka siaga ini terdiri atas satu tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki yang terbalik dan tidak memakai bingkai. Nah, TKK ini biasanya dipasang pada lengan baju sebelah kanan bagian bawah. Biasanya itu paling banyak terdapat 5 buah. Jika terdiri dari lebih dari 5, itu biasanya dipasang pada selempang. Nah, ini kemarin warna dasar yang membedakan masing-masing bidang pada TKK. Untuk warna kuning, untuk tadi bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Kemudian ada warna merah untuk patriotisme, seni budaya. Kemudian ada putih untuk kesehatan dan ketangkasan. Ada warna hijau untuk keterampilan dan pembangunan. Kemudian ada warna biru untuk sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban. Nah, kemudian ada kemandirian dalam beribadah. Nah, sila pertama sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya adalah keyakinan seseorang secara individu tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia menjamin setiap penduduknya memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Nah, lambang sila pertama itu adalah bintang yang berwarna kuning dengan latar belakang berwarna hitam. Artinya bahwa tentang cahaya yang berada di tengah kegelapan yang menjadi penerang dalam dasar-dasar Pancasila. Nah, di halaman 49 di situ ada manfaat olahraga untuk melatih kelenturan tubuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar pertama, kedua, dan ketiga di halaman 50. Untuk yang pertama itu, teman-teman bisa berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kiri ke depan, tekuk lutut, dan turunkan posisi badan setelah melangkah. Kemudian ditahan selama 8 kali hitungan dan diulangi dengan melangkahkan kaki kanan ke depan seperti contoh gambarnya. Kemudian yang kedua, duduklah dan bukalah kedua kaki lebar-lebar. Kemudian tekuk kaki sebelah kananmu, angkat kedua tanganmu ke atas, perlahan tekuklah badanmu ke kiri hingga tangan kirimu dapat menyentuh ujung kaki. Kemudian ditahan sebanyak 8 kali hitungan. Nah, kemudian yang ketiga ada di halaman 50. Berdiri tegak dan kaki dilebarkan. Membungkukkan badan hingga tanganmu menyentuh lantai. Angkat tangan kanan ke atas perlahan-lahan sampai posisi kedua tangan lurus. Ulangi dengan gerakan mengangkat tangan kiri. Nah, selanjutnya seperti yang teman-teman tahu, pramuka itu lambangnya adalah tunas kelapa. Nah, gerakan pramuka ini diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipura. Tunas kelapa yang tumbuh melambangkan setiap anggota pramuka merupakan cikal bakal atau inti bagi kelangsungan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ada di halaman 51. Nah, buah kelapa
itu dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Nah, artinya itu melambangkan seorang anggota pramuka yang sehat dan kuat secara jasmani dan rohani. Kemudian, kelapa dapat tumbuh di mana saja. Hal tersebut melambangkan anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada. Kemudian, batang pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, yang melambangkan anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus serta tidak mudah digoyahkan. Kemudian, akar kelapa tumbuh di dalam tanah dengan kuat, yang melambangkan anggota pramuka berpegang pada dasar yang benar dan kuat untuk mencapai cita-cita. Kelapa merupakan tumbuhan yang semua bagiannya memiliki manfaat. Hal tersebut melambangkan anggota pramuka selalu berguna untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke ciri dan sifat dari persegi. Teman-teman bisa dibuka halaman 59. Di sini ada contoh gambar persegi yang berwarna ungu. Nah, sifat-sifat persegi itu antara lain mempunyai 4 sisi, kemudian semua sisinya sama panjang, dan mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Sisi persegi di atas yang berwarna ungu ini antara lain sisi AB yang sama panjangnya dengan BC, sama panjangnya juga dengan garis CD, kemudian dengan AD. Kemudian sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D mempunyai sudut yang sama, yaitu siku-siku. Nah, kemudian kita ke halaman 60. Nah, di halaman 60 ada sifat persegi panjang. Nah, mempunyai 4 sisi. Kemudian 2 pasang sisi masing-masing sama panjang. Berarti kemudian mempunyai 4 sudut sama besar, yaitu sudut siku-siku. Nah, teman-teman bisa lihat di kotak yang berwarna ungu juga gambar perseginya. Pada persegi panjang di atas, sisi yang sama panjang itu garis EF yang sama panjang dengan garis GH. Dan untuk garis EH itu sama panjang dengan sudut FG. Nah, sudutnya itu yang terbentuk sudut siku-siku. Nah, selain itu ada bangun segitiga sama sisi yang memiliki sifat yang pertama memiliki 3 sudut, kemudian memiliki 3 sisi sama panjang, dan semua sudutnya adalah sudut lancip. Teman-teman bisa lihat ya, ada titik sudut, ada sisi, dan ada sudutnya. Nah, ini ya ciri-ciri persegi panjang. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.